sekarang kan lagi momennya lebaran ya Mbak ya. Kalau momen lebaran kayak gini, makanan-makanan nih pasti kan yang menjadi fokus kita ya. Karena kita berkunjung ke rumah saudara manapun pasti yang disediakan makanan-makanan. Biasanya makanan apa sih Mbak yang paling sering tersedia kalau di keluarganya Mbak Eko sendiri? Ke warung berapa menit? 5 menit Ya ya? 5-10 menit doang ya. Maksudnya supaya makanannya jumlahnya tetap kelihatan mengenyangkan tapi tidak berkalori, salah satunya adalah dengan cara masak. Makanlah tetap, gizi juga manusia ya teman gizi. Jadi untuk anti lebar setelah lebaran itu yang pertama adalah halo teman gizi. Kembali kita bertemu di Persagi Podcast. Pastinya hari ini kita mau melakukan sharing-sharing lagi nih terkait gizi, informasi dan tips-tips yang informatif buat teman-teman sekalian. Bersama aku Lorina Daniela yang akan menjadi host di podcast kita pada hari ini. Aku sendiri adalah seorang ahli gizi di rumah sakit pemerintah ya di RSUD Pasar Rebo yang saat ini bertugas di Poligizi dan juga di rawat inap anak. Berarti aku adalah anggota Persagi di DPC Persagi Jakarta Timur. Nah, sebelum kita masuk ke podcast nih, aku dan tim yang bertugas hari ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul dan juga bersukacita bersama keluarga di rumah. Dan pastinya hari ini aku gak sendirian. Aku sudah bersama dengan seorang narasumber, seorang ahli gizi juga nih, yang bernama Mbak. Nama saya Eko Ratnani. Dipanggilnya siapa sih Mbak? Aku dulu di kampus dipanggilnya Eko, tapi di kantor dipanggilnya Etna. Oh, jadi nggak salah kalau dipanggil dua-duanya. Gitu. Jadi aku boleh panggilnya Lorina ya. Oh iya, aku boleh panggil Mbak Eko juga. Boleh. Oke, baik. Nah, Mbak Eko. Aku mau ucapin dulu deh. Maaf lahir batin juga ya. Oh iya, maaf lahir batin Mbak Eko. Berarti saat ini Mbak Eko lebarannya di rumah aja atau biasanya juga melakukan kayak mudik-mudik lebaran? Oke, tahun ini aku nemenin kamu aja. Oh iya, kita sama-sama di Jakarta ya. Tahun ini kebetulan gak mudik, tapi biasanya aku mudik. Kampungnya di mana Mbak? Aku di Kebumen, Jawa Tengah. Wah sama ya, kita sama-sama orang Jawa Tengah. Oh iya. Ya. Oke. Mbak Eko sendiri gimana? Kalau saya kan tadi seorang ahli gizi di rumah sakit ya. Nah, kalau Mbak Eko adalah seorang ahli gizi yang berkecimpung di dunia apa nih? Ya, aku kebetulan lulusan gizi tahun berapa ya? Tahun 20 tahun lalu. Aduh, lebih lah. Udah lahir gitu. Belum aku ya. Hanya aku tidak seperti Lorina atau kebanyakan teman dari ahli gizi itu bekerja di pemerintah atau di rumah sakit. Saya bekerja di perusahaan multinational company, nutritional company khususnya. Berarti perusahaan yang bergerak di dunia makanan ya Mbak. Betul. Ya. Sudah berapa lama Mbak bergerak di perusahaan makanan itu? 25 tahun lebih. 25 tahun. Jadi sejak lulus kali ya langsung masukin memang situ. Iya. Wah keren banget. Terus selain di dunia kerjanya yang sebagai ahli gizi di perusahaan makanan tadi, punya kesibukan apa lagi sih Mbak? Ya, aku kebetulan punya waktu banyak, banyak untuk berolahraga. Hobiku olahraga. Ih, keren banget. Olahraga apa nih yang lagi paling sering dilakukan? Jadi aku sekarang lagi fokus lari. Lari. Ikutan yang lari-lari maraton gitu Mbak kayak orang-orang sekarang? Alhamdulillah iya. Gitu. Jadi aku kalau lagi mau program, contohnya tahun lalu aku pergi ke Sydney Marathon. Itu aku bisa latihan seminggu 5-6 kali dalam 6-7 bulan. Artinya bisa sekitar setengah tahun lebih aku latihan untuk race tersebut, kayak gitulah. Keren banget nih. Saya sih yakin ya kalau misalnya Mbak Eko nih dicek ke alat yang body composition analyzer ya Mbak, kalau di rumah sakit tuh ada tuh timbangan-timbangan khusus kayak gitu. Ya betul ya. Itu tuh pasti nilai usia selnya metabolic itu age. Bagus ya, metabolic age-nya pasti bagus banget. Mesti ya. Mesti di-spill gak nih? Oh boleh biar menjadi penyemangat ya, sana. Coba di kantor, kebetulan juga kantor nyediain ya, karena kita nutritional company jadi concern sama kesehatan karyawan. Kita disediain juga jadi bisa cek itu 13 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Wow, jangan-jangan jadi seumuran. Semoga ke depan aku juga tetap sehat, Lorina juga ya. Sehat ya. Jadi bisa melakukan banyak aktiviti ke depan.
Memang apa ya, buat berolahraga sekarang buat aku pribadi sih memang jadi agak lebih berkurang ya. Kayaknya termotivasi nih setelah ketemu Mbak Eko untuk lebih rajin berolahraga juga. Semoga terinspirasi juga, sama-sama yuk olahraga bareng. Terus sekarang kan lagi momennya Lebaran ya Mbak ya. Kalau momen Lebaran kayak gini, makanan-makanan nih pasti kan yang menjadi fokus kita ya, karena kita berkunjung ke rumah saudara manapun pasti yang disediakan makanan-makanan. Biasanya makanan apa sih Mbak yang paling sering tersedia kalau di keluarganya Mbak Eko sendiri? Sebetulnya seperti keluarga-keluarga lain juga ya, makanannya itu mirip ya secara culture kita gitu. Apa namanya, makanan ketika tamu datang di meja tamu gitu, kue-kue kayaknya basic setiap rumah ada itu. Nastar sama kastengel dan kue-kue lain yang komposisinya sama dari gula dan tepung ya, betul, gitu. betul. Kemudian kita diajak ke ruang makan, di meja makan tuh ada opor, sayur pepaya bersantan gitu kan, semuanya enak. Enak dong, mana harus ada nggak enak? Kalau itu semua enak ya gitu kan. Karbo itu emang enak, gula itu emang enak. Lemak gitu itu enak. Iya gitu. Nah mungkin nanti kita akan belajar ya. Oh iya gitu. dong. Enak itu yang harus seperti apa nih supaya kita tetap sehat gitu. Nah pas banget nih Mbak, terkait dari makanan-makanan yang sudah Mbak Eko spill tadi. Itu ada pertanyaan-pertanyaan nih yang pastinya juga relate sama teman-teman dari Gizi. Ya. Nah, kenapa setelah Lebaran itu justru berat badannya naiknya lebih pesat, bahkan mungkin bisa lebih besar dibandingkan berat badan kita sebelum puasa? Iya, oke. Kalau aku sharing sama teman gizi ya, jadi sebetulnya konsepnya simpel sih dan logik dan matematik gitu. Jadi sebetulnya intake atau makanan yang kita makan sebaiknya tidak lebih dari kebutuhan kita. Oke, contoh lah ya misalnya. Kebutuhan kita tuh usia 30-40 wanita dengan kegiatan sedang 1.500 kalori. Ya better intake atau makanan yang kita makan tidak lebih dari itu. Nah nanti secara detail kita bisa cerita-cerita tuh tentang 1.500 itu seberapa sih gitu kan. Nah itu balik lagi ke pertanyaan kenapa kalau Lebaran lebih cepat naik. Ya itu tadi sajian-sajian yang kita obrolin itu kalau makan yang di meja tamu belum makan nasi aja, kue-kue itu aja bisa sampai 1.500. Kemudian yang makan besarnya bisa 1.500. Artinya jadi 3.000 kalori. Anda makan 2 kali kebutuhan Anda loh hari itu. Itu yang dalam seminggu bisa naik lebih cepat. Terus kayak padahal puasanya udah turun 2 kilo. Ya. Ketika puasa kita siang gak makan, makannya malam dan terbatas. Mungkin kebetulan intake-nya gak banyak, turun. Tapi misalnya kebutuhannya 1.500, hanya defisitnya makannya hanya 1.200, berarti kan defisitnya 300 gitu. Jadi pelan-pelan nih turunnya, sebulan 2 kilo. Tapi kenapa Lebaran seminggu 2 kilo? Ya itu tadi, kelebihannya kebanyakan. Ya oke. Nah, memang apa aja sih Mbak faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan secara pesat itu? Iya, pertama jumlah kalorinya tadi ya berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya apakah langsung satu hari kelihatan naiknya? Enggak, tapi ternyata setelah Lebaran itu biasanya makannya seperti itu polanya seminggu 2 minggu. Nah itu langsung cepat gitu. Itu dari kalorinya gitu kan. Terus tadi komponen dari makan itu sendiri kan ya, dari lemak, gula, tepung itu lebih cepat lagi. Gitu. Betul. Karena dari gula kali ya Mbak ya itu yang paling cepat karena bukan cuma snack tapi minumannya pun semuanya aku belum manis sebut ya. Tuh tadi minumannya ya. Karena pasti ada es nggak sih? Kalau di keluarga aku selalu ada ya, es minum air putih ya. Katanya ada apa yang lucu-lucu warnanya itu ada ya. Lucu-lucu dan manis-manis gitu. Tapi aku mau cerita sedikit. Oh, ya, jadi boleh. Apa tuh Mbak? Aku pernah Lebaran di Jakarta juga nggak pulang, terus aku coba nyediain di rumah itu yang konsep aku sendiri gitu. Jadi maksudnya nggak pesan opor gitu kan. Jadi aku coba ada buah di meja gitu. Ya memang 1-2 toples yang culture kita ada lah. Tapi aku biasanya tambahin buah. Terus aku nggak pesan opor, aku ganti dengan misalnya suwir tongkol gitu-gitu. Jadi mengurangi yang tinggi kalori. Belajar sih. Mungkin nggak umum tapi ya aku mencoba budaya mengganti ya, gitu. Ada respon apa tuh dari keluarga yang datang begitu
kok menunya agak berbeda gitu ya dari lebaran-lebaran di rumah lain. Mungkin ya mereka akan bilang beda gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita masaknya enak kan mereka suka juga. Mungkin justru juga, wah ini beda nih dari rumah yang lain. Malah nggak bosan ya? Iya betul gitu, juga. Gitu. Oke. Terus Mbak, banyak nih yang dari kita agak sulit itu menjaga pola makan saat lebaran. Karena ya kan tadi ya seperti yang kita tahu kalau banyak makanan di saat lebaran itu yang tinggi-tinggi lemak, tinggi gula gitu. Kalau menurut Mbak sendiri, pandangan Mbak gimana? Temas gizi nih, kalau misalnya pas lagi mudik kan gak mungkin di jalan cuma diem aja ya. Pasti menyediakan cemilan. Gitu ya. Cemilannya kayak gimana sih kalau selama di perjalanan? Diem aja, aku pikir diem aja tuh gak bisa berolahraga ya. Ternyata gak diem aja tapi nyemil yang beraktivitas gitu. Mulutnya. Iya benar-benar. Gitu. Kalau tanggapan Mbak Eko sendiri terkait kayak kegiatan mudik dan makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula tadi, apakah memang sebegitunya berpengaruh dalam penaikan berat badan tadi? Iya, jadi kalau yang tadi aku udah sharing iya sih gitu ya gitu. Jadi emang kalau ini jadi hubungannya kayak nggak ke ilmu gizi aja nih. Jadi kayak ilmu pengendalian diri gitu. Ya soalnya gini, sebetulnya kan konsepnya udah tahu tadi. Yang di awal aku sharing adalah usahakan makan tidak lebih dari kebutuhan kita gitu. Tapi memang godaan setelah lebaran adalah begitu menariknya makanan-makanan di meja. Artinya berarti kita yang bisa kontrol diri kita bahwa misalnya wah aku hanya bisa makan segini banyak. Tapi aku pengen banget, ya gak apa-apa dimakan. Tapi apa yang harus membuat aku bisa rilis adalah berarti kebutuhannya ditinggikan atau dinaikkan. Kebutuhan dinaikkan apa? Berarti kalori yang kita keluarkan lebih, berarti aktivitasnya ditambah. Gitu. Kayak tadi misalnya mudik mana sempat aku beraktivitas. Aku tadi bilang membuat culture sendiri. Kalau misalnya contoh, kebetulan aku gak pulang. Atau misalnya di beberapa hari setelah lebaran kan ada janjian nih. Nanti silaturahmi di sini, halbil di sini gitu kan. Jam berapa? Mulai jam 10. Oke, aku pagi olahraga dulu, lari dulu gitu kan. Oke, hari berikutnya besok acaranya pagi sampai jam berapa? Sampai jam 4. Oke, setelah jam 4 aku mampir ke BK. Jalan dulu, lari dulu. Kayak gitu sih. Harus kayaknya menurut aku harus belajar untuk komit juga gitu. Kalau nggak bisa ngurangin masukan makanan, berarti belajar untuk lebih beraktivitas untuk mengeluarkan apa yang sudah kita makan. Gitu. Berarti itu kan sama dengan menjaga kebugaran ya Mbak ya. Jadi bukan cuma dari makanan, tapi bisa juga dilakukan dengan menambah aktivitas fisik atau olahraga. Selain lari nih Mbak, kalau menurut Mbak Eko sendiri untuk menjaga kebugaran kita, olahraga apa lagi sih Mbak yang bisa dilakukan oleh teman segizi nih atau masyarakat awam gitu ya, yang lebih mudah gitu. Lari ya, jadi aku bilangnya lari. Padahal sebetulnya teman-teman teman segizi bisa melakukan apa saja aktivitas olahraga yang disukai gitu ya. Kalau yang masih muda, masih umurnya 25, 30, bisa aktivitas yang lebih kardio atau yang lebih weight gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang sudah memasuki usia 45, 50 itu bisa yang ringan saja, jalan kaki. Bahkan sebetulnya ya dari ngobrol-ngobrol sama teman dan itu ada backup atau secara sainsnya terbukti bahwa sebetulnya cukup dengan jalan kaki aja gitu. Tapi rutin setiap hari minimal 30 menit. Waktunya sih Mbak ya yang minimal 30 menit itu yang memang harus menjadi catatan ya. Betul. Karena teman-teman tuh kalau saya dengar ya kalau dari teman gizi tuh nggak kok tiap hari aku jalan kok gitu, aku setiap hari ada aktivitas untuk berjalan kaki entah kayak hanya untuk ke toko atau ke warung gitu ya, tapi ternyata waktunya mungkin yang masih kurang ya Mbak ya. Ke warung berapa menit? 5 menit ya? 5-10 menit doang ya. Aku cerita sedikit ya. Jadi kalau lari 5 kilo itu kalau dari hitungan itu kalorinya 300 ya. Kemudian 10 kilo itu 600. Kalau jalan 5 kilo itu mungkin 150. 5 kilo itu bisa 45 sampai 60 menit. Berarti jalan ya 5 kilo. Lah kalau 5 menit itu berapa kalori gitu kan, berarti kan sangat sedikit sekali gitu kan. Ya ditambah waktunya.
Berarti nanti impact-nya kan jadinya nggak terlalu maksimal gitu ya Mbak, kalau untuk menjaga kebugaran, apalagi untuk penurunan berat badan itu sendiri. Oke. Menurut Mbak Eko juga nih, apa sih yang harus kita lakukan pas kita tuh sadar, kok kayaknya berat badan kita udah naik ya, apalagi pas setelah lebaran ya, ih kok baju aku tiba-tiba mengecil gitu, atau celana aku mengecil, padahal bukan baju dan celana yang mengecil kan, pasti badannya yang membesar gitu ya. Kira-kira pola makan atau aktivitas fisik seperti apa yang Mbak Eko sarankan setelah lebaran untuk memperbaiki itu? Jadi mungkin kalau istilahnya Lorina mau nanya dari angle mana, sebetulnya buat pertama kalau misalnya kepengen tiba-tiba udah nggak berasa naik berat badannya. Sebenarnya dibilang berasa nggak berasa, sebetulnya sih berasa, cuman nggak dalam satu hari gitu kan. Misalnya setelah sebulan lalu kayaknya masih longgar, kemudian sebulan kemudian udah ketat gitu ya. Jadi sebetulnya prosesnya nggak sehari gitu. Nah konsepnya untuk tetap enggak cepat naik berat badan atau tidak melebar setelah lebaran. Satu, jaga pola makan gitu ya. Aku sebutin dulu ya, jaga pola makan, kemudian aktivitasnya ditambah gitu. Gaya hidupnya juga. Jadi gaya hidup itu maksudnya cukup istirahat, perhatikan pola makan gitu ya, dan aktivitas. Oke, aku balik ke yang pertama tentang pola makan. Satu, simple ya. Maksudnya simple tuh kebutuhan makannya sebaiknya tidak lebih dari kebutuhan beraktivitas. Dari makanan yang kita makan, perhatikan juga sumber makanannya yang bergizi. Artinya pilih karbo, protein dan lemak yang bergizi, ada vitamin dan mineralnya. Terus tambahannya cara mengolahnya, gitu kan? Betul. Ya. Nanti kalau segitu saya nggak kenyang dong gitu kan, karena terlalu tinggi dengan misalnya digoreng gitu kan. Coba deh. Maksudnya supaya makanannya jumlahnya tetap kelihatan mengenyangkan tapi tidak berkalori, salah satunya adalah dengan cara masaknya. Oke. Mungkin ya berarti yang lebih direkomendasi tuh pemasakannya dengan apa Mbak, pengolahannya tuh? Ya, jadi kalau kalau saya sarankan sebaiknya yang tidak membuat tinggi kalori adalah dikukus, dipanggang, direbus gitu bisa kayak dibikin sup gitu ya. Daging di sup sama direndang kan kalorinya beda dong ya Mbak ya? Beda gitu sih. Oke, walaupun sama-sama enak lah ya. Boleh ya berarti nanti di rumah aku juga dicoba berarti ya dengan cara-cara pemasakan kayak gitu. Supaya teman gizi juga bisa nih ngikutin. Nanti kalorinya kan lama-kelamaan akan lebih defisit ya, lebih berkurang daripada yang biasanya. Oke. Ya, either misalnya tadi udah terlanjur lebih jadi untuk defisit, atau sebelum kejadian ya dijaga dari setelah lebarannya tadi ya gitu. Supaya anti lebar setelah lebaran. Statement yang bilang, duh gak apa-apa deh udah kita makan aja ini itu kayak udah gak masalah. Kenapa? Soalnya kan abis ini kita akan minum obat ini, kita akan minum obat itu, nanti juga keluar kok setelah minum obat gitu. Pernah dengar gak sih orang-orang kayak gitu? Iya ada. Nah, ya. Beberapa teman atau yang aku dengar dari teman juga ada yang seperti itu. Terus ya menurut Mbak Eko cerita sendiri gimana tanggapannya? Pengalaman pribadi. Jadi ada memang beberapa teman yang bersama-sama 3 atau 4 orang kayak mau menurunkan berat badan, tapi mungkin karena udah obesnya agak lebih perlu extra effort. Jadi perlu bantuan dengan obat misalnya. Terus pakai juga ahlinya gitu kan. Nah ada pilihan-pilihan seperti itu. Mungkin kalau memang memilih seperti itu perlu pendampingan juga ya dari ahli gizi dan dokter supaya itu aman gitu kan. Tetapi bukan berarti menjadi alasan bahwa aku makan apa aja atau besok minum obat gitu ya. Kalau saya personal, saya lebih menganut, ini saya terapkan ke diri saya sendiri sih, bahwa saya pilih yang nature sih gitu. Jadi kalau pengen nggak naik berat badan berarti saya milih makanannya dan aktivitasnya. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya seminggu olahraga 5-6 kali, nggak turun berat badan gitu kan. Sementara ada orang yang 5-6 kali langsung turunnya banyak gitu. Ya mungkin saya melepas agak rilis juga, walaupun tadi saya kasih banyak tips tentang makan, tapi saya sebenarnya makannya banyak. Tapi saya komit dengan aktivitinya, jadi tetap balance gitu kan. Nah jadi kalau tadi balik ke pertanyaannya Lorina, saya preferensinya lebih ke natural. Jadi kalau misalnya kalau lagi makan banyak berarti konsekuensinya adalah aktivitinya banyak.
Harus Kalau lebih lagi banyak. nggak bisa beraktiviti karena misalnya banyak alasan pekerjaan atau apapun, berarti belajar untuk mengurangi makan. Intake-nya yang kita batasi. Gitu ya. Oke, sedikit aku cerita di sini. Kalau intake makan atau mau mengurangi makan, aku biasanya pilihannya bisa dari cara makannya memang dikurangi porsinya, atau bisa juga kalau yang muslim sekarang kan lagi lebaran nih, aku biasanya pilih puasa. Jadi misalnya puasa Senin Kamis atau gitu-gitulah. Ada nilai plus-plusnya ya. Gitu. Oke. Karena kan puasa juga bagus kan. Oh iya dong, bagus banget. Berarti intinya Mbak tidak setuju dengan statement tersebut kan ya? Mungkin aku sedikit ini ya. Maksudnya itu pilihan saya natural, tapi kalau misalnya ada pemilihan untuk cara tersebut, sebaiknya didampingi ahlinya gitu. Tapi kalau memilih untuk bebas makan tapi nanti minum obat, yang terakhir saya kurang setuju. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kan yang berat dari semuanya adalah menahan godaan untuk makan dan minum yang tadi tuh yang makanan-makanan banyak tersedia di saat lebaran. Ada gak sih Mbak tipsnya supaya kita tetap terjaga setelah lebaran? Ya, jadi yang mungkin ada tambahan ya. Iya. Di luar yang cuma dari olahraga, mungkin ada tambahan yang lebih dari itu. Apa ya? Ya sebetulnya sih poin-poinnya tadi aku udah kejawab sih, tapi mungkin nambahin lagi ya, jaga pola makannya, kemudian aktivitasnya sesuaikan dengan apa yang sudah kita makan. Tambahannya satu sih gaya hidup ya. Jadi orang mengira bahwa makan dan activity itu cukup, tapi sebetulnya istirahat itu penting juga, karena ketika istirahat badan kita merecovery tubuh kita juga ya gitu. Jadi pada malam hari tubuh kita direcover. Jadi arahnya sih aku jawabannya lebih kepada selain sehat kita juga lebih bugar ya kalau balance semuanya gitu. Karena satu lagi yang kita nggak bahas dari tadi adalah jadi kalau dalam dekade beberapa waktu lalu kita fokus dengan physically makanannya. Iya. Tapi sebetulnya setelah pandemi itu kan mental health ya. Itu harus dijaga juga. Berarti gitu. yang tadi tuh tidur ya? Maksudnya jam tidurnya tuh memang harus cukup ya? Ya, tidurnya cukup, terus juga menjaga mental health kita. agak kurang relate. Iya, agak kurang relate sama tapi gitu ya itu ngaruh bener kan. Banget sih. Kalau kita mental healthnya misalnya lagi nggak bagus, makanan kita nggak teratur. Iya, betul banget. Ada yang makannya banyak, ada yang nggak makan gitu. Ada yang malah jadi makannya yang pengen yang enak-enak aja ya, karena merasa aduh nanti mental healthnya akan kembali setelah makan banyak gula misalnya kayak gitu ya. Oke. Kalau aku sendiri ya Mbak, aku juga mau cerita. Kalau di rumah aku kan termasuknya memang jarang untuk masak makanan yang berminyak, kayak minyak goreng di rumahku tuh bisa 1 liter bertahan 1-2 bulan. Terus dia masak pakai apa? Cara apa? Paling seringnya adalah di sup. Karena kebetulan aku memang sangat suka sayur, tapi nggak suka kalau dibuat mentah. Jadi kan ada orang-orang yang, aduh sukanya makanya lalapan gitu ya. Aku sukanya tapi lauk-lauknya gimana? Nah lauk-lauknya ya dimasukin semua di dalam satu itu. Jadi one dish meal gitu? Betul, one dish mealnya udah lengkap. Iya, ada sayurnya, ada protein hewaninya gitu. Dan nabatinya. Makanlah tetap, ada gizi juga manusia ya, teman gizi. Jadi aku tetap makan gorengan, cuma ya terporsi lah ya, nggak berani tuh makan gorengan tuh yang lebih dari 2 maksimal, karena ada orang yang ya teman aku sendiri gitu ya, kalau makan 3 gorengan habis itu dia bisa loh makan nasi 1 porsi lagi dengan lengkapnya gitu, kayak kuat banget ya perutnya gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi tips buat teman gizi nih ya. Tapi bagus juga loh yang udah dilakukan oleh keluarganya Lorina ya. Masaknya itu dengan pola tidak digoreng. Betul. Keren sih gitu. Dan jarang banget bersantan-santan loh. Kalau aku jujur kalau boleh bilang, aku memang menjaga tetap stabil, tapi aku memang makan banyak. Jadi maksudnya boleh aku makan gorengan juga sih sebenarnya. Komitmennya adalah ayo olahraganya tambahin gitu sih. Berarti kalau untuk aku yang biasanya olahraganya hanya seminggu sekali, ini harus lebih berkomitmen lagi ya supaya bisa selain sehat juga bugar seperti Mbak Eko nih. Tapi nambahin juga loh. Jadi gini, bukan berarti makan gorengan terus ya, tapi gini, aku bisa manage atau dinamis gitu ya. Jadi misalnya aku lagi fokus mau latihan lari. Latihan lari itu sangat terpengaruh dengan apa yang kita makan, cukup apa enggak istirahatnya. Aku fokus di makanannya ya.
ketika kita mau lari interval besok, lari interval itu mau lari kencang, itu makanannya harus bersih. Definisi bersih adalah tadi nggak tinggi lemak, nggak tinggi gula gitu. Jadi makanan sehat, clean. Gitu. Paling sering yang Mbak siapkan untuk race tadi itu makanan seperti apa Mbak? Ya, yang sering dimakan? Ya sebetulnya protein sama sayuran, tapi yang tidak berat. Tidak berat tuh nggak dimasak dengan lemak gitu. Either itu dikukus atau dipanggang. Nah itu besok benar-benar lari tanpa nasi? Pakai sih tetap, tapi maksudku enggak berat dengan goreng gitu. Jadi besoknya larinya lebih enak gitu. Jadi nah aku tadi mau cerita tentang ini apa namanya, aku makan gorengan juga, iya tapi aku sangat gini, ketika aku punya tujuan bahwa aku mau tadi race, jadi aku akan jaga makan dalam beberapa bulan mendekati race gitu. Misalnya setelah race gitu, udah setelah lomba gitu, aku punya waktu break 1 bulan nih. Nah aku pengen makan apa yang aku mau gitu ya, bisa gorengan, bisa ini gitu kan. Tapi nanti ada momennya lagi untuk balik lagi. Nah mungkin jujurnya aku seperti itu. Jadi kalau ditanya clean terus ya, boleh lah sih, aku enggak gitu. Ya. Healingnya juga gitu ya untuk makan makanan yang enak-enak. Gitu. Selama gak berlebihan berarti sebenarnya semuanya aman-aman aja ya Mbak ya. Oke. Terus kalau yang terkait Lebaran nih Mbak, kan banyak kayak yang sebelum-sebelumnya kita kan makannya kolak ya. Di rumah Mbak suka nyiapin kolak gak sih? Nanya aku nih. Iya. Aku tuh di kantor sampai jam 7 loh. Jadi bukannya di kantor. Banyakan di kantor ya, banyakan di kantor ya. Nah kalau buka puasa di kantor gimana tuh? Oh di kantor disediain juga kotak snack untuk bukber gitu. Atau kita juga nyiapin sendiri. Kalau misalnya sebetulnya aku yang di Ramadan kali ini tuh kayak preparing, aku mau bukanya nyiapin buah ini sama minum jus ini. Terus sahurnya tuh aku sampai foto ya. Aku tandingin apa ya? Aku siap-siapin beli buah terus sama telur. Jadi untuk Senin sampai Jumat bungkus ini untuk sahur. Jadi aku nggak nyiapin kayak nasi dan sayur dan lauk. Aku memang nggak berat di sahurnya. Jadi lebih kayak nyiapin jus atau protein yang simpel kayak telur rebus gitu. Cukup dan minum banyak. Kalau makan telur rebus Mbak sama kuning-kuningnya juga atau putihnya aja biasanya? Iya sama kuningnya karena aku suka. Lengkap ya? Tapi ya itu katanya tinggi kolesterolnya ya. Tapi Mbak Eko kan kegiatannya ya, aktivitas fisiknya memang juga termasuknya tinggi ya. Karena setiap hari ada olahraganya. Tapi mungkin secara general kita bisa sampaikan kalau misalnya makan telurnya banyak dan aktivitasnya gak terlalu cukup ya ambil satu aja kuning telurnya. Mungkin lebihnya putih telurnya gitu. Itu juga tips ya Mbak ya. Iya. Oke deh, selain lari, ada lagi nggak sih olahraga lain yang Mbak Eko juga suka? Oke, cerita aku nih. Iya, pribadi nih? Mbak Eko dong. Oke, jadi siapa tahu nanti bisa buat sama teman Gizi. Oke, nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah aku mau bilang bahwa aku alhamdulillah sampai hari ini sehat gitu ya. Aku merasa cukup sehat dan mungkin sebagian teman bilang lumayan awet muda. Terima kasih gitu kan. Ya moga-moga sih gak jumawa, jadi aku tetap menjaga kesehatan ya. Nah kalau aku pribadi kayak gimana, jadi aku memang concern dengan pola makan atau makanan yang sehat dan natural. Aku usaha banget dari makanan yang fresh, artinya raw materialnya yang fresh dan tidak olahan. Jadi kalau belanja bulanan gitu ya? Itu kayak frozen gitu-gitu aku enggak sih gitu. Jadi biasanya kalau aku sempat Sabtu Minggu masak di rumah pun aku belajar masak sendiri dari yang ada gitu. Itu kalau dari makanan. Terus yang kedua olahraga. Ya jadi dari awalnya memang aku suka olahraga dari zaman SMA gitu kan. Walaupun reasonnya atau backgroundnya agak mulai switch, tapi awalnya emang suka olahraga. Kalau sekarang aku lagi olahraga apa? Sebetulnya fokusnya aku sekarang lari. Gitu karena aku punya target misalnya setiap tahun itu misalnya mau lari full maraton 42 kilo gimana. Nah biasanya aku butuh latihan tarik ke belakang sekitar 6 bulan untuk latihan lari. Biasanya untuk latihan tuh bisa 5-6 kali seminggu untuk lari aja.
Tapi lari itu ya teman segizi bahwa lumayan heavy atau kardio yang heavy. Jadi dan kalau menurut ilmu olahraganya lari itu memendekkan otot. Jadi kita perlu support olahraga lain supaya larinya ini enggak gampang cedera. Ini adalah dengan stretching dan strength training. Stretching itu misalnya karena kita udah mendekin otot, kita perlu tarik lagi ototnya biasanya dengan yoga. Jadi aku juga rutin yoga setiap hari Senin disediain di kantor gitu. Iya, kantornya ya. Semuanya tersedia loh teman segizi. Kalau mau tahu skill kantornya di mana nanti ya. Gitu. Terus kalau untuk menguatkan otot, karena otot dipakai dengan sangat ekstrim lah ya, karena lari 42 kilo itu lumayan ya. Jadi rutin dengan strength training nguatin otot banyak lah. Nanti teman segizi bisa cek kalau strength training itu kayak apa. Terus kalau yang satu lagi, ini aku cerita lagi. Ih, nggak apa-apa. Kan aku yang bertanya jadi yang mau tahu. Iya. Jadi kalau untuk lari tadi supportingnya adalah stretching dan strength training. Tapi secara personal aku suka olahraga game. Jadi aku udah tenis dari tahun sekitar 2005 lah. Ya, kalau sekarang orang banyak banget kan yang tenis. Iya, kayak jadi tiba-tiba pemula gitu ya. Tenis happening ya, tiba-tiba tenis. Tapi aku sebenarnya udah mulai dari 2005 gitu. Ya kalau misalnya seminggu sekali lah aku tenis dekat rumah, di kantor 1 kali, jadi seminggu 2 kali. Jadi benar-benar setiap hari ada olahraganya ya Mbak Eko, luar biasa. Tapi aku mau nambahin sedikit lagi. Nambahin terus ya. Iya. Jadi teman segizi itu kalau saya ya, jadi kalau misalnya teman-teman gak harus seperti saya juga gitu. Jadi kalau misalnya baru mulai, kemudian ya coba aja dulu dari jalan kaki gitu-gitu kan. Kalau udah, sebetulnya gini, ada yang bilang olahraga tuh capek, ngapain sih kamu capek-capek gitu. Oke, itu mungkin baru adjustment badan kita loh sebetulnya gitu kan. Jadi sebetulnya lagi adjust ya mungkin badannya kaget agak nggak enak gitu. Tapi jangan kalah atau jangan nyerah menurun, gitu ya. Kan. Coba lagi gitu. Nah, jadi saya juga mulainya dari situ. Dari waktu awal olahraga juga agak-agak enggak badan gitu. Tapi karena dilakukan terus-menerus, tidak menyerah gitu ya Mbak ya. Sampai akhirnya sekarang bisa dibilang ya sangat bugar dengan hadiah awet muda. Amin. Jadi kalau teman gizi ini udah misalnya akan banyak belajar tentang gizi, akan lebih bagus lagi, lengkap kalau juga pemahaman tentang kebutuhan kalorinya atau berupa aktivitas atau outputnya apa aja, aktiviti fisik. Bisa juga nanti cari knowledge tentang aktiviti atau berolahraga itu. Kayaknya kalau olahraga nih ya, kan kita kan banyaknya pulang kerjanya malam gitu ya, sore ke malam deh gitu, karena kan aktivitas dari pagi sampai sore kita bekerja gitu ya. Kalau olahraga malam tuh sebenarnya bagus atau enggak sih Mbak? Oke. Aku dapat beberapa hal reference lah ya gitu. Bahkan sebetulnya ada aku nggak bilang, mungkin aku salah cara ngomongnya, di ilmu agama atau di pelajaran agama kita sebetulnya. Badan itu bagus beraktivitas seperti juga makhluk lainnya itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Artinya bahwa ketika matahari terbit itu memberitahukan kepada kita untuk beraktivitas, burung mencari makan. Tapi ketika sore matahari terbenam, burung kembali ke sarangnya. Sebetulnya sarannya beraktivitas itu di range itu ya, pagi sampai matahari. Berarti sama seperti kita manusia gitu ya. Begitu sudah matahari terbenam atau sudah mulai malam, memang kurang disarankan untuk melakukan aktivitas fisik berlebih ya, apalagi untuk berolahraga gitu Mbak. Tapi mungkin nambahinnya gini, jadi di ilmu kesehatan juga ada bahwa ketika siang memang betul badan di set untuk beraktiviti. Kemudian ketika matahari terbenam adalah parasimpatik sistem kita juga ngasih tahu untuk istirahat. Gitu kan. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi mungkin aku mau bilang bahwa misalnya kehidupan di Jakarta tuh nggak semudah itu ya. Betul, jadi banyak aktiviti yang nggak sempat dilakukan nah itu sebetulnya lebih ke personal masing-masing dan mengukur diri juga ya. Karena kadang-kadang kalau ada yang olahraganya milih malam, habis itu bugar, endorfinnya masih banyak, nggak tidur sampai jam 12 malam, akhirnya baru tidurnya dini hari,
malah jadi besok paginya bangunnya kurang fit. Sedangkan besok pagi harus aktivitas lagi ya, kerja lagi. Itu yang perlu di manage oleh masing-masing personal sih. Gitu. Jadi itu kembali lagi ke personal masing-masing ya Mbak. Betul. Apakah memang dirinya mampu atau tidak untuk menjalankan olahraga di malam hari gitu misalnya ya. Salah loh kalau bilang nggak boleh gitu karena banyak yang olahraga malam kan. Gitu. Kira untuk menjaga staminanya Mbak Eko sendiri nih, minum nggak sih kayak apa namanya ya, vitamin suplemen gitu tambahan? Oke. Personal ya. Aku sebetulnya enggak gitu. Tapi misalnya aku biasanya konsumsi ketika lagi nggak fit. Kebetulan ini aku beberapa hari ini agak radang tenggorokan, jadi aku pakai tambahan vitamin dan minum obat karena aku nggak mau sakit. Gitu kan. Tapi nah tadi balik lagi ke cerita tentang aktivitas olahraga aku yang lumayan ekstrim. Jadi aktivitasnya ekstrim dan kebutuhan kalorinya ekstrim. Jadi direkomendasi untuk mendapatkan suplemen spesifik tentang mineralnya lah. Gitu. Kalau olahraga tuh misalnya kebutuhan magnesium atau zinc-nya itu tinggi, sementara mungkin dari bahan makanan kan nggak cukup. Akan sulit dipenuhi ya Mbak kalau mikromineral. Jadi mungkin pakai food supplement. Oh gitu ya. Tapi kita nggak boleh spill mereknya ya Mbak ya di sini ya. Oke, baiklah. Aku rasa sih pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku tanyakan ke Mbak Eko sudah cukup ya mewakili pertanyaan dari teman segizi nih. Jadi intinya untuk anti lebar setelah lebaran itu yang pertama adalah perhatikan konsumsi makanan nih teman. Jadi benar-benar harus tahu nih kebutuhan kita tuh berapa sih. Jadi jangan sampai intake-nya melebihi dari outputnya. Juga yang kedua adalah perhatikan aktivitas fisik. Betul. Ya. Yang direkomendasi Mbak Eko adalah benar-benar melakukan rutin olahraga. Jadi bukan cuma sekedar jalan, sekedar lari, tapi jarang-jarang waktunya tidak teratur. Namun harus dilakukan secara teratur. Dan jangan lupa yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Karena waktunya di malam hari hingga pagi hari itu tubuh kita memang harus merilis untuk beristirahat. Seperti itu Mbak Eko? Iya, terima kasih loh. Buat Mas Gizi yang sudah menonton channel kita hari ini, terima kasih banyak ya. Semoga bisa berjumpa lagi di Persegi Podcast berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe YouTube channel kita. Dan juga kita cuma punya Instagram ya Mbak, Instagram yaitu di @dpp_persagi. Di follow ya teman-teman. DPP Persagi, tolong di follow. Sampai ketemu lagi. Itu saja, semoga sehat selalu untuk Mbak Eko dan keluarga. Terima kasih. Makasih Lorina, sehat selalu.